Balap liar 4 sepeda motor diamankan oleh tim tembak Polres Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kembali lagi bersama Ustazah Fia pada mata pelajaran Sosiologi. Ustazah perhatikan, Ananda Ustazah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna uluman yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman bima yanfa'una ya rabbal alamin. Baca doa selesai. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kelompok sosial. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang masalah sosial. Baiklah Ananda, sebelum kita tahu lebih jauh tentang masalah sosial, ada baiknya Ananda tahu terlebih dahulu tentang indikator dan tujuan pembelajaran apa yang akan Ananda dapatkan dari masalah sosial. Setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran kontekstual teaching learning, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian masalah sosial, mengklasifikasikan bentuk-bentuk masalah sosial dengan bersikap jujur, kreatif, dan bertanggung jawab. Untuk membuka cakrawala berpikir Ananda tentang masalah sosial, mari simak berita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Alfiani di Kabar Sosial yang memberikan informasi akurat dan terpercaya pada hari ini. Kabar pertama dimulai dari informasi RI dilanda kemiskinan ekstrim terbanyak di Jabar dan Jatim. Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin ekstrim di Indonesia. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin ekstrim di Indonesia mencapai 4,8% dari total penduduk miskin nasional di level 10,14%. Dari data BPS, penduduk miskin ekstrim terbanyak ada di Pulau Jawa, yakni di 3 provinsi. Jumlahnya bahkan mencapai 1,7 juta orang. Balap liar 4 sepeda motor diamankan oleh tim tembak Polres Kampar. Tim tembak Polres Kampar kembali menyasar para pelaku balap liar yang meresahkan warga. 4 unit sepeda motor yang digunakan pelaku balap liar di Jalan Ahmad Yani, Kota Bangkinang diamankan oleh tim tembak Polres Kampar saat mereka berpatroli di seputaran Kota Bangkinang. Tertangkap basah curi sepeda motor, 2 pria Pekanbaru babak belur diamuk warga. Demikian informasi dari Kabar Sosial hari ini. Sampai jumpa besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat tayangan berita tadi, semakin membuat Ananda ingin tahu ya tentang masalah sosial. Nah, apa sih itu masalah sosial? Apakah semua masalah yang kita alami itu termasuk masalah sosial? Masalah sosial. Menurut Sujono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Menurut Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Jadi, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat karena tidak sesuai dengan nilai, norma, harapan maupun standar sosial yang ada. Tidak semua masalah kita itu masalah sosial. Masalah akan menjadi masalah sosial apabila menyebabkan kerugian, membahayakan, terjadinya perpecahan, dan pelanggaran dalam masyarakat. Bentuk-bentuk masalah sosial. Seperti yang sudah Ananda lihat dari tayangan berita tadi, bentuk-bentuk masalah sosial salah satunya ada kemiskinan, ada kriminalitas, dan juga ada kenakalan remaja.
dan banyak lagi masalah sosial lainnya. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu surah Al-Quran yang berkaitan dengan masalah kemiskinan adalah, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Surat Al-Mudaththir ayat 42-44. Jadi kita dianjurkan untuk menolong orang-orang yang kurang mampu dan yang membutuhkan. Kriminalitas atau kejahatan adalah tindakan pelanggaran hukum yang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan umumnya mendapat reaksi yang tegas dari lembaga penegak hukum. Contohnya, pembunuhan, pencurian, tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah sekalipun, niscaya dia akan melihatnya pula. Anjuran dari surah ini adalah agar kita selalu berbuat baik, karena setiap perbuatan akan ada pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir yaitunya kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Contohnya tawuran, balap liar, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja dapat diatasi dan dicegah dengan beberapa pendekatan. Orang tua dapat melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi masalah kenakalan remaja. Yang pertama, mengendalikan diri. Yang kedua, membangun komunikasi yang asertif. Yang ketiga, juga membuat batasan yang jelas terhadap anak. Dan yang keempat, memahami kenapa anak terlibat dalam kenakalan remaja. Setelah Ananda memahami masalah sosial tadi, selanjutnya Ananda mengerjakan kuis di kelas poin. Coba Ananda buka kelas poin, lalu dijawab pertanyaannya. Baiklah Ananda Ustazah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ananda juga sudah selesai mengerjakan tugas serta sudah memahami masalah sosial. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.